assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini hari Minggu teman-teman, aku lagi jalan-jalan sama Kirana. Mana Kirana? Udah naik sepeda. Alhamdulillah cuacanya banget, cerah banget, enak, gak hujan gitu ya. Nih sambil ngevlog, aku mau cerita tentang gimana sih sekolah di Belanda gitu ya. Karena sekarang ini anak-anak lagi libur musim bunga selama 1 minggu gitu. Aduh. Nah, sekolah di Belanda ini biasanya itu anak-anak mulai mengenal sekolah itu semuanya dari 0 tahun. Udah bisa mengenal sekolah. Nah, dari 0 sampai 2 tahun di sini tuh ada namanya speeltuin, teman-teman. Jadi anak-anak bisa bermain di sini tapi sama ibunya. Jadi ibunya bisa ngobrol sama ibu lainnya, minum kopi, minum teh. Terus anaknya bisa belajar bermain, dengerin cerita, terus bikin knutsel atau enggak keterampilan gitu, bisa menggambar, bisa mewarnai kayak gitu, teman-teman. Dan kalau sesudahnya itu sudah bermain, kita bareng-bareng untuk belajar untuk merapikan mainannya. Nah, di sini juga ada fasilitas gratis untuk perpustakaan atau pinjam buku ya, di sini namanya bibliotek. Jadi gratis dari anak 0 tahun sampai 18 tahun. Itu kalau kita misalkan ke bibliotek ya, ke perpustakaan, kita bisa pinjam buku maksimal 10 buku, teman-teman. Nah, lalu dari 2 tahun sampai 4 tahun di sini ada namanya Peuterspielzaal gitu. Kalau di kita mungkin TK ya. Nah, boleh masuk sana. Di sana itu udah tanpa orang tua. Jadi anak belajar sendiri ke sekolah. Nah, biasanya itu seminggu bisa 2-3 kali atau 4 kali tergantung kebutuhan anak. Tapi kalau misalkan anak-anak bukan asli orang Belanda kayak refugees atau kayak di rumahnya kebiasaannya bukan bahasa Belanda, itu biasanya tuh agak lama, jadi 4 kali dalam seminggu gitu, teman-teman. Ya, hati-hati kayak isdikan teh. Ya. Masya Allah, cantik banget ya, teman-teman. Seger banget di sini. Ya, still dingin teh, masih dingin teh. Masih ada ais-aisnya. Nah, setelah itu untuk anak umur 4 bisa masuk ke basic school. Tapi di Belanda ini yang wajib belajar itu dari umur 5 sampai 18 tahun itu wajib belajar. Terus apa aja sih kalau anak-anak ke sekolah itu bawa apa aja mereka? Yang biasanya itu mereka itu cuma bawa minum, makan untuk jam 10 sampai jam 12 gitu. Kalau Kirana sih sama Yan, dia ke sekolah itu dari jam setengah 9 baru di sekolah ya. Di pulangnya jam 2 nanti dijemput. Dan di sini itu teman-teman, kalau misalnya anak kita mau masuk SD itu ya nggak harus bisa baca dulu, jadi nggak bisa apa-apapun, asal umurnya cukup itu udah bisa masuk sekolah SD gitu ya. Kalau Indonesia kan biasanya kan harus udah bisa baca dulu ya kalau nggak salah ya. Kalau sini nggak usah, yang penting apa ya, di sini tuh pentingnya itu kayak bisa berinteraksi sama teman lainnya, bisa bermain sama teman-teman lainnya, kayak gitu tuh penting banget kalau di sini ya. Terus bisa ke WC sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa apa lagi ya, bisa terus kayak buang sampah di tempatnya kayak gitu ya. Itu di sini tuh penting banget. Terus berapa sih biaya kita kalau anak-anak sekolah gitu ya. Nah, dari biaya itu semuanya gratis, teman-teman, dari mulai buku, nggak ada iuran di sini, gratis gitu. Tapi saking wajibnya
anak-anak sini itu nggak boleh bolos teman-teman, apalagi kalau sampai 3 hari itu bisa diproses hukum. Misalkan anak dibawa liburan apa kemana gitu ya, nggak masuk sekolah, itu bisa masuk ke wilayah hukum. Kalau misalkan anaknya sakit itu nanti misalkan dalam nyangkut 3 hari, misalkan sakit, keterangan sakit itu benar-benar dicek sama dokter sekolah. Kalau misalkan nggak ada keterangan nih, ke sekolah nggak ada, di telepon nggak ada, ntar ada polisi yang datang ke rumah. Jadi di sini tuh benar-benar serius gitu kalau anak nggak masuk sekolah. Nah, dicek begitu itu maksudnya mungkin takutnya ada apa-apa dengan anaknya, apa anaknya disiksa, apa anaknya kena apa ya, pokoknya banyak macam gitu. Karena kan di sini tuh anak-anak itu benar dilindungi sama negara teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa menjaga anak, itu negara boleh mengambil anak kita, anak tersebut gitu ya, untuk dipelihara oleh negara. Dan orang tualah yang kena denda. Itu dendanya tuh lumayan gede ya. Kalau nggak denda, misalkan dia nggak punya duit, ya kepaksa harus masuk penjara gitu teman-teman. Kayak kalau misalkan anaknya nggak masuk sekolah atau ditahan nggak masuk sekolah gitu. Ini bunga yang pertama kali muncul kalau musim semi teman-teman. Konsultan. Akhirnya nah. Orang Belanda ini rata-rata dia punya lifestyle yang sehat teman-teman. Makanya dah orang Belanda ini meskipun orangnya udah tua 70 itu masih jag-jag, masih bisa sepeda-sepedahan gitu ya. Terus di sini juga orang-orangnya tuh pada panjang umur teman-teman. Jadi udah biasa orang tua yang berumur sampai 100 tahun tuh di sini tuh udah rata-rata gitu ya. Terus kita kembali lagi ke masalah sekolah, Terus masalah raport juga. Kalau di sini itu nggak ada di ranking teman-teman. Kalau di Indonesia kan biasa di ranking gitu ya. Terus anaknya dipanggil-panggil ke atas mimbar kalau misalnya yang juara ya. Kalau di sini nggak ada raport begitu-gituan. Kalaupun itu hasilnya apapun itu rahasia antara si anak dan orang tua gitu ya, mau bagus mau jelek itu nggak ada yang tahu gitu ya, karena mungkin di sini menghargai privasi perasaan anak gitu. Jangan sampai anak dipermalukan karena nilainya jelek kayak gitu. Jadi benar-benar perasaan anak itu benar-benar dijaga gitu ya. Nah, dan ditilai juga kebanyakannya itu kayak kalau misalkan Kirana ya, kayak Kirana Ian gitu ya, kayak dia tingkah laku di sekolah. Kalau misalkan dia bisa mengerjakan tugas tepat waktu, dia bisa bermain, terus dia bisa mengeluarkan pendapat, itu yang ditilai. Terus dia bisa, pokoknya kayak gitu-gitu ditilai gitu ya. Misalkan mau bisa main sama siapa aja gitu ya, itu benar-benar ditilai. Nah, ini adalah rapot Kirana. Ini dia lagi megang diploma karena dia sudah lulus mengetahui semua huruf dari A sampai Z gitu teman. Jadi dia dikasih diploma. Dan ini adalah penilaian guru. Jadi di sini tuh nggak ada ranking teman-teman. Yang ada A, B, C, D gitu. Kalau A kan istilahnya kurang lah, buruk. Kalau B cukup. Kalau C baik. Kalau D baik sekali. Terus di sini itu penilaian tuh diperhatikan banget. Kayak kalau kita kan tinggal di Belanda, jadi otomatis harus bisa bahasa Belanda. Kalau misalkan anak-anak udah berapa banyak kosakata yang dikuasainya gitu kayak gitu. Terus motorik juga sangat kayak pegang pulpen, menulis, menggambar kayak gitu ya. Terus bermain kayak gitu ya. Terus apalagi ya. Terus emosi, terus gimana mereka cara mengontrol emosi saat bermain sama teman, saat marah, saat menyelesaikan masalah sama teman, itu gimana gitu ya, itu diperhatikan banget. Nah, kalau pelajaran Kirana untuk saat ini matematika, terus huruf,
menulis ya, menulis terus membaca bahasa Inggris. Itu aja sih kalau Kirana sekarang kan kelas 3 mau ke kelas 4 gitu teman-teman. Terus di sini juga peraturannya, kalau di Indonesia kan pakai seragam ya ke sekolah, kalau sini bebas teman-teman, mau pakai apa aja boleh gitu ya. Terus rambut juga mau panjang mau pendek, mau cowok berkuncir, terus mau dianting juga nggak masalah sini, benar-benar bebas. Kalau soal pakaian apa dandanan gitu di sini bebas. Nah kita lagi istirahat dulu teman-teman karena capek katanya. Bentar lagi sih ke sana. Nah, sana paling kita 2 kiloan lagi ke rumah. Apa teh? Tuh nggak bisa masuk. Nah, dan kemarin kita kalau misalkan udah bagi rapor gitu kan kita ada pertemuan gitu kayak meeting gitu, dan alhamdulillah Kirana itu kan nilai-nilainya itu dari mulai merah, terus oranye, hijau, biru. Kalau Kirana itu hitam, jadi udah di atas biru, di atas bagus gitu ya. Dan dia sekarang ini udah mulai belajar untuk grup 4 kelas 4 gitu, alhamdulillah. Anaknya lagi belajar. Is het vandaag vissendag? Visadah? Ja, Waarom visadah? vissendag. Dat de mensen, dat het de vissen, dat het vissenvangendag is. Kijk, zie dat. Ya, heel veel mensen. Nah teman-teman, sekian dulu untuk vlog kita kali ini. Kita udah nyampe rumah. Insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Apa teh? Assalamualaikum.